Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nak deh. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi awal di kelas 8, yaitu bicara tentang ASEAN. Ada berapa negara yang di ASEAN? Silakan jawab. Siapapun boleh. Ada 5. Halo? Ada 5? Itu pendirinya, betul, pendirinya 5. Tapi kalau di total General Corporal apa ya 5? 10 negara. Berapa? Anggotanya Mau dicet? 10, oke. Siapa nih yang jawab nih? Fir. Oke. Oh iya Fir, abis ini ada lomba. Tapi kamu nggak mau ikut KSN IPS ya? Kamu maunya ikut IPA ya? Baiklah. Gak apa-apa wis. Kemarin aku udah coba ikut Olim IPS kok, Bu. Tapi susah. Lumayan. Iya. Oke, ada 10 negara. Firda sudah menyebutkan yang lainnya. Damar atau Dias, sebutkan negaranya. Ayo, negaranya mana aja? Siapapun yang mau menjawab, saya kasih nilai poin. Sebelum kita masuk benar-benar ke negara ASEAN. Thailand. Saya adalah Oh, Grace. Oke, maaf Grace, boleh deh. Abis dari pantai pasti ada seger deh. Grace temannya Cindy loh. Iya. Grace, ayo. Indonesia, Malaysia, paling gampang. 3. Singapura, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Vietnam. Oke. Sebenarnya ada 11 bukan sih ya? Cuman yang satunya nggak diakui. Apakah negara salah? Hah? Timor Leste, rumahnya Raul Lemos gitu ya. Oke, terima kasih. Putus-putus Tamar. Sekarang masih putus-putus. Yang lain, suara saya masih putus-putus. Enggak kok, Bu. Oke, baik. Jadi ada 11. Grace sudah menyebutkan ke-11-nya. Nah, pertanyaan saya, oh ya maaf ya, oke. Jadi pertanyaan saya, kenapa tadi Firda kok hanya menyebutkan 10, padahal ada 11. Ada apa dengan Timor Leste? Anybody knows what happened with Timor Leste? Dea, Dias, Anggun, Angelica, Mar, kenapa Timor Leste? What happened dengan Timor Leste? Anggun, Tania. Oke, baiklah. Wes, sekarang saya mau ke video. Kok kelas 9, kalian kan kelas 8. Ya Allah, maaf. Aduh, makanya saya nyambung sama anak-anak kelas 8.
sabar ya. Ya, Berapa orang yang sudah? Semuanya dong jawab. Udah. Semuanya jawab. Oke, terima kasih. Diawali adanya konflik rakyat, juga konflik kepentingan antar negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia yang berebut badan keseniannya. Awal terbentuknya ASEAN ialah dengan adanya Deklarasi ASEAN atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Kemudian, 5 negara lain menyusul menjadi anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam pada 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, disusul Myanmar dan Laos pada tanggal 23 Juli 1997, terakhir Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Seperti organisasi pada umumnya, ASEAN sebagai suatu organisasi juga punya prinsip dan tujuan sendiri. Tujuan didirikannya ASEAN sudah ada sejak deklarasi di Bangkok. Tujuan tersebut adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional wilayah, menciptakan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah, saling memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, teknik, profesi, dan administrasi. Bekerja sama secara efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Prinsip dibentuknya ASEAN terutama dalam kerjasama antara lain adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan, tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Keanggotaan ASEAN juga terbuka bagi seluruh negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan syarat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN. ASEAN juga punya lambang yang berupa ikatan 10 batang padi yang menggambarkan solidaritas, kesepakatan, serta keterkaitan untuk bekerja sama mewujudkan kemakmuran bagi rakyat dan cita-cita menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu tujuan dibentuknya organisasi ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama. Bentuk kerjasamanya adalah bentuk kerjasama di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara yang disepakati pada tahun 1997 di Manila, Filipina. Kerjasama di bidang hukum yang dilaksanakan melalui mekanisme pertemuan para pejabat tinggi ASEAN di bidang hukum. Kerjasama di bidang imigrasi dan konsuleran yang dilakukan melalui pertemuan para direktur jenderal imigrasi dan kepala divisi kekonsuleran. ASEAN Free Trade Area yang disingkat AFTA yang berfungsi sebagai payung bagi semua bentuk kerjasama ekonomi. SEATO yang kepanjangannya Southeast Treaty Organization yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Terakhir, MAPILINDO atau organisasi yang berdasarkan konsepsi negara-negara seluruh. Demikianlah materi kali ini. Sebelumnya, kita simpulkan terlebih dahulu. ASEAN didirikan setelah ditandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1997. Negara-negara
Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, seiring kerjasama negara-negara Asia Tenggara untuk hari mudah. Banyak sekali jenis kerjasama yang ada. Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Tadi sudah diketahui ada pendiri dan ada yang anggota. Pertanyaannya Bu Puji, latar belakang apakah yang membuat negara-negara ASEAN ini terbentuk? Jadi kan ada apa dengan apa dengan apa. Yuk, yang lain. Damar. Dari yang Bu Puji tunjukkan tadi, kira-kira latar belakangnya apa ya? Siapapun yang bisa deh yang mau. Latar belakang apakah yang membuat negara-negara di ASEAN semangat Fir, apa ya Fir? Sista Indonesia menjadi jajahan Belanda. Oke, Indonesia merupakan salah satu wilayah jajahan Belanda. Selain Indonesia, negara mana lagi? Yang dijajah Belanda kan banyak, pemirsa. Pin mention why or what's the reason ASEAN built Letak geografis. karena letak geografisnya negara-negaranya berada di wilayah yang mana? Asia? Ya. Asia mana guys? Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Kerjasama ASEAN meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Suaranya bubuk. Ya. Asia. Aduh, siang bolong ya Allah, sabar teh bu gurunya teh. Di wilayah Asia mana? ASEAN, Association Nation is South of Nation. So, Asia, good job, I like it. Asia Tenggara, yes. Sebagai wibu, Anda sangat jitu menjawabnya. Asia Tenggara, yo, Oke. Oke, negara sudah. Kemudian tadi latar belakang yang pertama karena daerah jajahan, yang kedua karena letak geografisnya sama. Yang ketiga, mungkin anggota wibu yang lain tahu kenapa ASEAN didirikan? Grace, ada anggota wibu bukan ya? Atau Anda vokaloid? Bu Puji kok tahu? Tahu lah. Kan harus tahu. Dias, cah Jogja, cah Ngayogyakarta, kowe ngerti ora? Yen apa alasane ASEAN kuwi ngadeg gek piye? Di as Krishna Angelica Putri, do you know? Masa hanya dua dok, masa hanya karena latar belakangnya apa namanya tadi penjajahan, yang kedua karena letak geografis. Padahal ada loh satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah di Asia Tenggara. What is that and why? Thailand. Thailand. Good. Kenapa Thailand tidak pernah dijajah? Oke, Wibu mau jawab? Ya. Nah, materi Oke, Grace sudah menemukan jawabannya, Thailand. Oke, Tias, Damar,
Kenapa Thailand tidak pernah dijajah? Ini materi SD kelas 5 loh kalau nggak salah. Oke, I'm waiting. I'm waiting. Kenapa ya Thailand kok tidak pernah dijajah? Apa karena negaranya itu isinya pangeran-pangeran ganteng? Atau negaranya itu biasa-biasa aja? Padahal di sana pun ceritakan wis, Abu Puji nggak tahu kalau cerita yang ini. Karena negosiasi dengan kolonialis Inggris. Oke, dia Bu Puji nggak pernah dengar cerita itu. Mungkin ada kisah di balik mereka gimana? Ya ampun, tinggal ini berapa orang sih? Panggilnya yang lainnya dulu. Ayo masuk. Oke, sampai Bu Uji rek keliru sampean ngomongnya. Oke. Kita masih dibahas di Thailand. Menurut dia karena Thailand berhasil bernegosiasi dengan Inggris. Oke, mungkin cerita ini saya tidak tahu. Maukah dia menceritakan untuk Bu Puji? Atau yang lain? Oh ya, gitu. Oke, benar sih kenapa Thailand ini masih putus-putus ya. Thailand ini memang satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara-negara lain. Alasannya adalah yang pertama, Thailand adalah satu-satunya jalur bagi kolonialisme barat menuju ke negara lain. Kalau misalnya Thailand itu mereka jajah, maka dia tidak bisa punya akses untuk ke Myanmar, ke Vietnam gitu kan. Kan dia sebelum sampai ke Myanmar, sebelum sampai ke Vietnam atau ke negara Singapura, mereka harus melalui Thailand. Nah, kalau Thailand ini dijajah, maka mereka tidak punya yang namanya jalur untuk perpindahannya begitu. Makanya oleh negara-negara yang kolonialisme barat, negara ini tidak boleh dijajah karena negara ini merupakan akses untuk menuju ke negara-negara yang lainnya begitu. Dan yang kedua, memang Thailand sumber daya alamnya tidak banyak, makanya kurang menarik bagi para penjajah begitu. Yang ketiga, adanya ini julukan negeri gajah putih karena negeri ini dianggap suci, ya kan? Kalau kalian orang-orang barat menjajah negara suci, bisa-bisa menjadikan mereka kutukan tersendiri. Selain tadi alasan geografis, betul. Kemudian alasan karena sama-sama negara dijajah. Ada lagi sebenarnya alasannya. Kenapa? Asia Tenggara. Karena Asia Tenggara merupakan jalur perdagangan internasional, gitu ya. Oke, nah saya menjelaskan secara global, tapi saya ingin menjelaskan satu kali lagi, terakhir sebelum ada tugas dari Bu Puji. Tugas, ya dibuat dalam kelompok nanti ya. Itu nanti tugasnya minggu depan aja dikumpulkan. Sekarang Bu Puji materi dulu ke kalian supaya tahu merecall kembali. Bentar, aduh. Lihat. Saya presentasikan. Halo? Kelas 8B. Can you see this? Bisa, Bu. Oke, makasih.
Wah, kok lama. Ini saya kalau pakai Mac susah loh, pakai apa namanya, langsung PowerPoint gitu. Oke, saya present. Yang pertama adalah bicara tentang geografis dulu. Itu kenapa alasannya negara-negara ini. Nah, saya begini kelihatan nggak, Rek? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 negara yang masuk dalam ASEAN. Bisa nggak ya? Kalian nanti bersama kelompok, kalian boleh milih sendiri kelompoknya. Ini nggak hanya untuk game aja, tapi untuk materi kita selanjutnya. Jadi ada 10 negara, berarti nanti kalian berberapa ini? Ber-24 ya? Ya, 24 dibagi 10. Ada yang 3, ada yang 2. Nah, kelompoknya kalian bentuk sendiri nanti. Ini saya kasih tahu tentang, nah, interaksinya. Jadi, kita akan bicara tentang untuk kelompok nanti, kalian akan menentukan kondisi geografisnya negara yang kamu pilih. Jadi, satu kelompok isinya 2-3 orang. Kenapa? Karena kalian ber-24. 24 itu kalau dibagi 10, 2,4 kan nggak mungkin, ada yang 3, berarti ada yang 2, gitu ya. Kelompoknya gimana, Bu? Milih sendiri. Ini saya jelaskan dulu tentang geografis, kemudian potensi alam, kemudian sumber daya, antar ruang, nggak sampai sini nanti, sampai sini aja, biar nggak lama-lama. Oke, kita bicara, nah ini adalah para pemimpin. Nah, pemimpin yang ada di sini, ini sudah ada Bapak Jokowi, berarti ini adalah perkembangan ASEAN yang terbaru. Nah, sejarahnya seperti katakan tadi, ada persebaran nenek moyang belum disebutkan, penjajahan benar sudah, berarti kebudayaan belum benar, karena yang belum disebutkan nenek moyang dan kebudayaan. Kenapa nenek moyangnya sama? Karena berasal dari Deutero dan Neutro Melayu. Ini materi kelas 7 kemarin, tapi kalian hanya belajar sedikit banget tentang itu ya. Kemudian piagam ASEAN adalah tujuan ASEAN, di mana yang terbaru yang disetujui tanggal 2007. ASEAN berdiri tahun 1968, tapi mendapatkan persetujuan dari piagam ASEAN itu pada tahun 2007. Nah, berdasarkan ASEAN, ketuanya harus digilir pada abjadnya dalam bahasa Inggris. Wow. Oke, next. Kesekretariatan dibuka di Jakarta, Jalan Sisingamangaraja, pada tanggal 2 Januari 1993. Ini adalah kondisi ASEAN secara keseluruhan. Nanti yang Bu Puji tanyakan adalah kalian membuat presentasi tentang ASEAN, negara-negara ASEAN. Jadi misalnya Vindi berkelompok dengan siapa? Menyebutkan Indonesia dengan Malaysia. Berarti kondisi geografisnya Indonesia dengan Malaysia itu bagaimana, gitu ya. Kemudian letaknya secara keseluruhan 26 derajat sampai 11 derajat, itu berarti beriklim tropis. Nah, negara-negara ASEAN adalah kebanyakan negara tropis. Ada nggak yang non tropis? Ada. Ada sebagian negara yang bukan tropis. Wilayah yang ada di saat sini, Laos, ini bukan tropis. Kemudian Hanoi, kemudian Myanmar itu tidak tropis, mereka ada yang subtropis juga. Tapi mayoritas adalah negara tropis. Kemudian 93 sampai 141, ini berarti pembagian wilayah hewannya
flora dan faunanya tidak jauh beda. Ada Asiatis, ada Peralihan, dan Australis. Nah, ini tadi Brunei, bekantan. Hampir sama dengan hewan yang ada di Kalimantan. Filipina punya banyak burung karena mirip dengan Australia. Nah, ini banyak sekali, nanti akan Ibu bagikan ke kalian. Nah, yang paling unik di antara semua negara-negara ASEAN adalah Singapura, karena dia tidak punya yang namanya tanah sendiri. Jadi tanahnya itu ada, atau perumahan-perumahan mereka itu ada karena adanya reklamasi, yaitu perubahan bentuk pantai menjadi bentuk tanah yang bisa dihuni. Dan tanahnya konon diambil dari Indonesia, dari tanah pasir yang ada di Indonesia, karena dekat kan, dekat dengan Batam, jadi gampang ambilnya. Hutan di Thailand, hutan di Thailand sama dengan hutan yang ada di Indonesia karena mereka berdekatan. Hewan Asia yang ada di Thailand, itu nanti yang akan kalian buat. Jadi untuk pertemuan kali ini Bu Uci cukupkan sampai di sini. Kemudian tugas kalian berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hari ini. Insya Allah